Bismillah. Nikah! Kamu gak boleh nikah sama dia, Weni. Kamu itu milik aku selamanya. Dan kamu harus nikah sama aku. Ayo, Weni. Cepat kamu. Mas, lepasin, Bang. Lepasin. Siapa kamu? Tolong! 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 Hei! Ini pasti kelakuannya mantan kamu. Pasti dia mau merusak rumah tangga kalian. Kamu kasih alamat rumahnya dia ke aku, biar aku samperin dia. Berani ya. Kamu hampir buat dicelaka karena kamu udah teror Weni. Kamu sakit hati karena Weni lebih milih saya daripada kamu. Saya akan selesaiin semuanya. Terserah dengan cara saya atau cara kamu. Jendelanya belum aku kunci. Pasti kena angin ini makanya kebuka gini lagi. Mas, kamu terlalu overprotective. Kamu selalu larang aku jalan sama teman-teman aku. Padahal kamu kenal sama mereka semua. Kamu keterlaluan, Mas. Aku nggak kuat. Aku mau kita putus. Enggak, Wen. Aku gak mau putus dari kamu, Wen. Aku sangat mencintai kamu. Mas, kalau kamu emang cinta sama aku, kamu beri aku kebebasan. Ya seperti ini, Mas. Enggak, aku gak bisa. Mas, awas, Mas! Nafsu dunia menjerat. Weni, Dok, gimana kondisi anak saya, Dok? Ibu, Ibu. Kenapa semuanya jadi gelap, Bu? Kenapa, Bu? Bu, apa yang terjadi, Bu? Wen, kamu tenang ya. Dokter udah periksa kamu. Dok, tolong jelaskan, Dok. Mbak Weni mengalami kebutaan yang permanen akibat benturan yang sangat keras. Nggak mungkin. Ibu! Tinggal dulu ya. Ibu! Aku nggak mau buta kayak gini, Bu. Aku nggak mau kehilangan penglihatan aku, Ibu. Ibu, ini semua salah kamu, Mas. Wen, aku minta maaf, Wen. Itu semua di luar kendali aku, Wen. Ini semua salah kamu, Mas. Aku nggak akan pernah maafin kamu. Kamu yang udah bikin aku kayak gini. Kamu nggak pantas mendapatkan maaf dari anak saya. Dari dulu saya nggak pernah setuju anak saya pacaran sama kamu. Terlalu overprotective, temperamen. Sekarang kamu lihat, anak saya jadi nggak bisa melihat. Saya benar-benar minta maaf, Tante. Wen, tolong maafin aku. Anak saya itu nggak bisa ngelihat gara-gara kamu. Bahkan sampai ada korban yang meninggal gara-gara kamu. Semua gara-gara kamu. Ibu, tolongin aku. Ibu nggak kuat. Dengan saudara hakim. Iya, Pak, saya hakim. Silakan ikut kami ke kantor atas pelaporan kecelakaan yang menewaskan satu orang. Sebenarnya bukan kesalahan saya, Pak. Pemotor itu yang salah, Pak. Tiba-tiba nggak ada mobil saya, terus saya hilang kendali, Pak. Kami mendapat rekaman CCTV. Memang pengendara motor itu salah, tapi Anda lalai dalam berkendara. Sekarang silakan ikut kami ke kantor mempertanggungjawabkan semua perbuatan Anda. Mari, silakan ikut kami. Pak, bawa dia. Siap. Mari. Sekarang aku udah benar-benar gak bisa ngeliat. Pandangan aku semuanya udah gelap. Ya Allah, kenapa semua ini terjadi kepada hamba, ya Allah? Kamu gak usah khawatir. Ibu, sebentar lagi kamu akan melihat. Ibu sudah mendapatkan donor mata untuk kamu. Alhamdulillah. Mbak Weni, sekarang sudah bisa buka matanya, tapi pelan-pelan ya. Aku udah benar-benar bisa ngelihat. Alhamdulillah ya Allah. Ibu bisa ngelihat lagi, Bu. Alhamdulillah, saya ikut lega dengarnya. Alhamdulillah, berarti operasi kami lancar. Saya akan buatkan catatan untuk rutin dilakukan dan resep obat untuk rutin diminum ya. Saya tinggal dulu ya. Alhamdulillah aku udah bisa ngelihat, Bu. Siapa yang udah berkorban untuk aku, Bu? Siapa yang udah donorin mata dia buat aku? Aku perlu tahu, Bu. Ibu sudah coba cari tahu, tapi pihak rumah sakit menolak untuk memberitahukan siapa pendonornya. Kamu gak usah dipikirin, yang penting kamu udah bisa ngelihat. Oh iya, tadi ibu baru dapat kabar kalau hakim dinyatakan bersalah dan dia sudah dipenjara. Jadi sekarang kamu bebas dari dia. Iya.
nafsu dunia menjeratku. Jendelanya belum aku kunci. Pasti kena orang ini makanya kebuka gini lagi. Ya ampun, Ibu! Ibu tolong, Bu! Kamu ada apa sih teriak-teriak? Di situ ada perempuan, Bu. Mukanya nggak kelihatan dan rambutnya tuh panjang nutupin mukanya, Bu. Tolong cek, Bu. Serem banget. Coba Ibu lihat sebentar ya. Mana? Ada di situ perempuan. Tadi aku barusan banget melihatnya, Bu. Lagian ini juga udah malam, udah mendingan kamu tidur deh, istirahat beneran Bu. Tadi aku lihat perempuan di situ Bu. Ibu udah cek nggak ada apa-apa kok. Kok ada suara anak kecil sih? Kamu lihat apa sih? Bu, lihat deh. Ada anak kecil yang lari-larian ke tiang, terus tiba-tiba dia suka ngilang gitu. Mana? Nggak ada. Aduh, Bu, tadi ada Bu anak kecil, Bu. Mana ada sih, jam 10 malam masih ada anak-anak berkeliaran apalagi di halaman rumah orang. Bu, tapi aku beneran ngelihat ada anak kecil itu, Bu. Pasti kamu salah lihat. Aku nggak salah lihat, Bu. Apa mungkin yang aku lihat tadi itu sosok tak kasat mata? Maksud kamu? Iya, jadi semenjak aku dapat mata baru aku ini, aku ngerasa kalau aku tuh bisa ngelihat hal-hal yang biasanya aku nggak bisa lihat, Bu. Ya kayak kejadian kemarin malam. Aku ngeliat ada perempuan deket kamar jendela aku, tapi Ibu nggak bisa ngelihat kan? Terus sekarang kejadian ini. Dan makanya sekarang aku dapat mata baru ini, aku pun juga sekarang bisa ngelihat sosok yang tak kasat mata juga. Emang nggak ada seperti itu? Ibu nggak percaya, udah mendingan kamu sekarang istirahat. Lagian juga ini kan udah malam. Ya. Tulisannya itu, aku harus kasih tahu Ibu. Ibu harus lihat ada tulisan di jendela kamar aku, Bu, di atas. Tulisan apa? Itu, Bu, tulisan dari yang donor mata aku ini, Bu. Ayo, Bu, ayo ikut. Bu, itu tulisan di situ, Bu. Mana tulisannya? Bu, tadi tuh ada tulisannya di situ, kembalikan mataku, Bu. Aku lihat sendiri. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak ada kayak gini. Kamu tuh halu aja. Bu, aku ini nggak halu, Bu. Aku rasa keganjilan belakangan ini tuh pasti ada hubungannya dengan mata baru aku. Nggak mungkin. Ibu tuh nggak percaya sama hal begituan. Aku nggak bisa terus-terusan ngerasain kejadian aneh-aneh kayak gini, Bu. Aku harus tahu siapa pemilik mata ini. Ibu pasti tahu kan? Iya, Ibu tahu. Orangnya adalah yang meninggal pada saat kecelakaan kamu sama Hakim. Dan yang kasih donor mata itu adalah adik korban. Aku nggak bisa lihat Weni, nggak bisa melihat untuk selamanya. Dia masih muda, tapi kemana aku bisa cari donor mata? Karena itu hanya bisa dilakukan orang yang baru meninggal. Kenapa kakak ninggalin aku sih, Kak? Sekarang aku udah gak punya siapa-siapa lagi, Kak. Kakak kamu baru meninggal ya. Saya turut berduka ya. Apa kamu bersedia mendonorkan mata kakak kamu untuk anak saya? Saya akan kasih harga tinggi, Mbak. Saya sangat membutuhkan donor mata. Iya, Bu. Saya bersedia. Berapa yang harus saya bayar, Mbak? Nggak usah, Bu, nggak usah. Saya ikhlas. Karena semasa hidup kakak saya, dia pernah berpesan kalau seandainya dia meninggal nanti, dia ingin mendonorkan bagian tubuhnya agar bisa bermanfaat. Saya boleh lihat jenazah kakak kamu? Astaga, dia yang kecelakaan bersama Hakim dan Weni. Aku nggak bisa kasih tahu kalau dia yang akan donorkan matanya buat Weni. Kalau Weni tahu, dia pasti akan nolak. Pantas aja selama ini aku ngerasa dihantui, Bu. Kenapa sih Ibu nggak bilang dari awal sama aku? Kalau aku tahu hal ini dari awal, aku nggak mungkin terima. Aku mendingan nggak bisa ngelihat selamanya. Ibu nggak ada pilihan lain, semuanya sudah terjadi. Aku harus ketemu sama adiknya, Bu. Dan aku juga harus ziarah ke makamnya. Kamu ini adiknya Sita? Iya, aku Rizka. Maafin aku ya, aku benar-benar minta maaf. Maaf untuk apa? Aku yang terima donor mata kakak kamu. Kakak kamu meninggal karena kecelakaan bersama aku sama mantan pacar aku. Anak saya nggak salah, saya yang salah. Saya nggak jujur soal kejadian itu. Bukannya saya nggak peduli. Kakak kamu meninggal karena kecelakaan itu. Saat mendesak, saya memerlukan donor mata untuk menyelamatkan anak saya.
benar-benar minta maaf. Sudahlah Mbak, apa yang terjadi sama kakakku sekarang itu adalah takdir. Aku udah maafin kamu. Ya mungkin Mbak Sita juga udah maafin kamu di sana. Karena aku tahu Mbak Sita itu orang baik banget. Justru aku malah senang banget kamu dapat donor mata dari kakakku. Karena aku bisa ngelihat kakakku lewat kamu Mbak. Sekali lagi terima kasih ya. Kamu bisa nganggap aku sebagai kakak kamu juga kok. Aku cuma sedih kalau aku lagi kangen sama kakakku. Karena selama ini aku sama kakakku tuh tinggalnya cuma berdua. Karena kami sudah yatim piatu sejak kecil. Sekarang kakakku udah nggak ada. Aku cuma sedih karena nggak ada lagi yang biayain aku kuliah. Aku mau tanggung semua biaya kehidupan kamu. Aku punya butik. Kalau kamu mau, kamu bisa bantu aku di sana. Kamu mau kan? Mau Mbak. Makasih ya. Nafsu dunia mencerah. Perkenalkan, semuanya ini Rizka. Dia akan bantu kelola butik ini. Dia ini udah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Halo. Hani. Yaudah, kalian boleh kerja lagi. Baik Bu. Nah, Rizka, kita masuk yuk. Aku ngerasa kayak ada yang ngawasin aku sih. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama yang pernah aku lihat waktu itu? Bu, ini kamu tuh kenapa sih kok kamu panik kayak gitu? Jangan bilang kalau kamu habis lihat sosok-sosok itu lagi. Aku beneran ngerasa kalau ada yang ngawasin aku, Bu. Tapi aku nggak tahu siapa. Kamu kan udah berbuat baik sama Rizka. Masa masih dihantui juga sama arwahnya Sita? Aku juga nggak ngerti, Bu. Aku udah mencoba untuk berusaha nggak takut. Dan aku yakin aku pasti bisa akan terbiasa dengan semua ini. Tapi aku bener-bener ngerasa kalau mata baru aku ini bikin aku bisa lihat hal-hal yang biasanya aku nggak bisa lihat, Bu. Aku tahu aku harus berdamai dengan semua ini. Ya, walaupun aku masih ada rasa takut. Mbak, Iya, tadi Mbak manggil aku? iya. Aku cuman lagi bingung. Kenapa ya? Aku masih suka ngelihat sosok-sosok aneh di rumah aku. Waktu kakakku masih hidup, dia emang udah terbiasa ngeliat hal-hal begitu Mbak. Maaf ya Mbak, aku lupa bilang. Ya nggak apa-apa. Mungkin lama-lama nanti juga aku bakalan terbiasa kok. Oh ya Mbak, hari ini aku izin pulang cepet ya. Soalnya aku ada bimbingan skripsi. Nggak apa-apa. Bentar lagi butik juga tutup. Ini buat kamu. Kamu ambil ya. Ya ampun Mbak, nggak usah. Gaji dari Mbak tuh udah lebih dari cukup beneran deh. Udah nggak apa-apa. Udah ambil. Mau hati-hati ya. Makasih ya Mbak. Kok taksi online-nya nggak datang-datang ya? Apa aku cari taksi konvensional aja? Taksi mangkal di sebelah sana. Kok aku ngerasa ada yang ikutin ya? Aku yakin ini bukan sosok tak kasat mata lagi, tapi ini manusia biasa. Jangan-jangan dia mau sakitin aku. Siapa kamu? Tolong! Tolong! Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Makasih ya kamu udah nolongin aku. Orang tadi mau ngejahatin kamu. Makanya aku juga gak tahu itu siapa. Kamu hati-hati, daerah sini rawan, jangan sendirian. Ya, makanya aku dari tadi nungguin taksi tapi nggak datang-datang. Aku anterin aja mau. Kalau kamu takut aku jahat sama kamu, kamu kasih tahu aja ke orang. Kamu aku anterin, kamu live vlog, kamu kasih itu plat nomor mobil aku. Nama aku Ivan. Aku Wani. Assalamualaikum Ibu. Ini siapa? Ini Mas Ivan, Bu. Jadi tadi ceritanya ada yang coba buat nyakitin aku, Bu. Untung aja ada Mas Ivan yang nolongin aku. Kayaknya Mas Ivan ini orangnya baik. Buktinya dia udah selamatin dan dia udah anterin aku pulang. Terima kasih ya. Udah selamatin anak saya. Sama-sama Ibu. Aku langsung mobil deh. Makasih ya. Bu, langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku jadi kepikiran deh. Siapa ya yang mau coba nyakitin aku? Kayaknya kamu gak punya musuh. Kayaknya mulai dari sekarang aku harus lebih hati-hati. Aku harus lebih waspada. Ya udah mulai sekarang, kalau kamu pulang dari butik jangan sampai malam. Biar anak buah kamu aja yang tutup butiknya ya sampai malam. Kita masuk ke dalam. Udah, ayo. Ini Mas Ivan yang udah nolongin aku. Kenalin, Ivan. Rizka. Benar ya Mas? Duluan ya. Iya Mbak, hati-hati ya.
Makasih ya, udah anterin anak saya pulang. Iya Bu, sama-sama. Nah Ivan, kalau boleh saya tahu, apa Nak Ivan suka sama anak saya? Ibu kok ngomongnya gitu sih, Bu? Aku kan jadi malu. Mas, udah kamu gak usah dengerin Ibu ya. Gak apa-apa, ibu kamu bener kok. Aku emang punya perasaan suka ke kamu. Kamu gak usah sok kaget kayak gitu. Aku juga tahu kok. Kamu sebenarnya punya perasaan yang sama juga kan? Ya Mas. Ya udah, kalau begitu nunggu apa lagi? Lebih baik kalian segera nikah aja. Bu, apa itu gak terlalu cepat? Aku ini kan belum kenal lama sama Mas Ivan. Ya tapi kan kalian bisa pacaran setelah menikah. Yang penting kalian ada ikatan dulu. Jadi gimana Nak Ivan? Apa bisa menikah dalam waktu dekat ini? Saya sih gak ada masalah. Karena dari awal memang saya dekat sama Weni. Gak ada niatan untuk main-main. Gimana Wen? Aku setuju. Alhamdulillah. Bisa kita mulai ijab kabulnya? Bismillah. Nikah! Kamu gak boleh nikah sama dia, Weni. Kamu itu milik aku selamanya. Dan kamu harus nikah sama aku. Nggak bisa dong ngatur-ngatur hidup anak saya. Kamu itu bukan siapa-siapanya anak saya. Dari dulu anak saya itu selalu minta putus sama kamu, selalu aja kamu tekan. Dan sekarang anak saya sudah punya pasangan yang cocok buat dia. Saya rela masuk penjara untuk mempertahankan Weni. Pokoknya Weni nggak boleh nikah sama laki-laki manapun. Ayo Weni, ikut aku. Udah Pak, bawa aja ke kantor polisi biar di penjara Pak. Tolak sini, lepas saya. Saya nggak terima. Pokoknya saya nggak akan bicara kamu bahagia sama dia, Weni. Aku jadi gak tenang kalau kayak gini, Bu. Gak tenang kalau aku harus pisah sama Ibu. Nanti dia malah papain Ibu lagi di rumah sendirian. Nanti kalau kalian udah nikah, kalian lebih baik tinggal sama ibu aja ya. Nah Ivan mau kan tinggal di rumah ibu? Nggak keberatan sama sekali kok. Justru aku senang kalau nanti tinggal serumah sama ibu, aku jadi bisa ngerasain rasanya ada seorang ibu di rumah tuh kayak gimana. Mas, aku lupa untuk kodennya. Bentar ya. Kamu kenapa sih teriak-teriak? Bu, lihat ini Bu kok. Ini pasti kelakuannya mantan kamu. Dia sengaja ngelakuin ini buat takutin kamu. Pikiran ibu juga sama begitu. Pasti dia mau merusak rumah tangga kalian. Kamu kasih alamat rumahnya dia ke aku, biar aku samperin dia. Udahlah Mas, kita nggak usah ladenin Ade, nanti dia malah makin menjadi-jadi. Paling dia itu cuma naruh doang. nafsu dunia. Bu, aku berangkat dulu ya. Kamu ke butik ya, aku antar aja, ya? Nggak usah Mas, biar aku pakai mobil sendiri aja. Kamu bukannya masih trauma nyetir mobil sendiri gara-gara kecelakaan itu? Tapi Bu, aku ini harus lawan rasa takut aku. Aku mau sampai kapan kayak gini terus? Nanti kalau aku nggak belajar bawa mobil lagi, adanya nanti aku kaku. Aku nggak mau bawa-bawa rasa takut masa lalu ke hubungan ini, Bu. Aku tuh cuma khawatir kalau mantan kamu berulah lagi. Kalau dia teror dan ngejahatin kamu di jalan gimana? Nggak mungkin lah Bu, kan nanti bakalan ramai di jalan. Adanya nanti dia yang kena lagi. Ya. Waalaikumsalam. Nah lagi tuh orang. Kok cepet banget sih tuh motor menghilangnya? Apa iya itu Mas Hakim? Tapi masa iya sih kebetulan kayak gini? Paket apa sih kok gerak-gerak sendiri? Nggak tahu Mbak, gitu sih. Ada apa ini? Ini Mbak ada paket tapi aneh deh paketnya gerak-gerak sendiri gitu. Terus nggak ada pengirimnya lagi. Coba. Siapa sih yang ngirim kayak gini? Kayaknya itu teror untuk Mbak deh. Soalnya itu nggak ada nama pengirimnya Mbak. Ini pasti ulahnya Mas Hakim. Dia udah bener-bener keterlaluan. Dia juga sempat kirim boneka serem yang digantung depan kamar jendela aku. Kalau kataku, Mbak itu harus cepet-cepet bertindak. Daripada Mbak kayak gini, nanti dia malah makin jadi-jadi loh. Aku kenal banget sama Mas Hakim. Dia tuh makin diladenin makin jadi-jadi. Lain kali kalau misalnya ada paket, kamu gak usah ambil. Iya Mbak, iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah gini dong, pulangnya lebih cepat. Jadi ibu kan gak khawatir. Ibu kan takut kamu kenapa-napa. Bu, tapi hari ini ada kejadian aneh nggak di rumah? Gak ada. Memangnya kenapa? Jadi tadi pas aku mau ke butik, tiba-tiba ada motor muncul di depan mobil aku, Bu. Untung aja aku berhasil menghindar. Terus pas sampai butik, tiba-tiba ada yang ngirimin aku paket yang isinya tikus, Bu. Kayaknya ada sengaja yang mau naruh aku deh. Ini pasti semua perbuatan Hakim yang teror kamu di jalan dan kirim paket tikus ke butik kamu. Hakim makin kelewatan. Ini pasti karena pas pernikahan kita dia berulah. Terus kita nggak proses dia ke polisi. Makanya dia makin menjadi-jadi. Gini deh sayang. Kamu kasih alamatnya dia ke aku. Biar aku samperin dia. Aku kasih peringatan dia. Benar kata suami kamu. Hakim itu harus diperingatkan supaya dia nggak teror kamu terus.
Hakim! Hakim, keluar kamu! Weni, Berani dong. apa nih? Hah? Gue bakal laporin lu ke polisi karena lo seneng sama gue. Justru saya akan buat laporan. Saya akan laporin kamu. Karena kamu udah teror Weni. Kamu hampir buat dia celaka. Kamu kirim paket isi tikus ke butiknya dia. Iya kan? Gue gak nyalakin Weni. Aku nggak percaya. Wen, kamu harus percaya sama aku. Aku gak mau nyakitin kamu. Kamu sakit hati karena Weni lebih milih saya daripada kamu akhirnya menyakitin dia. Nyelakain dia. Gitu kan? Kalaupun gue ada niat mau nyelakain, udah pasti lo yang gue celakain, bukan Weni. Ngaku aja, gak usah bohong. Demi apapun, gue gak nyalakin Weni. Gue cinta sama dia. Jelasin semuanya ke polisi. Setelah ini saya akan buat laporan. Mas, percuma Mas, kita tuh nggak ada bukti atau saksi. Sekali lagi kamu berani teror Weni, saya akan selesaiin semuanya. Terserah dengan cara saya atau cara hukum. Hasan. Berarti ada orang yang mau nyakitin Weni dan juga sakitin dia. Tapi siapa orangnya? Gimana? Kalian udah penjarain Hakim? Kita nggak bisa bikin laporan, Bu. Kita nggak punya bukti, nggak punya saksi. Iya, Mas Hakim juga nggak mau ngaku kalau dia udah neror aku. Ya gimana dia mau ngaku? Terus sekarang gimana? Untuk sementara, kita cuma bisa sewa security buat jaga rumah sama butik. Sampai kita punya bukti kalau Hakim pelakunya. Ya udah. Kalau gitu kalian bersih-bersih, nanti kita makan malam bersama ya. Siapa sih ini ngebel malam-malam? Gak ada siapa-siapa. Aneh banget sih. Ibu! Mas! Kamu tuh kenapa sih teriak-teriak? Mas, ya ampun, ada perempuan serem banget di depan, Mas! Nggak ada siapa-siapa. Tadi aku ngeliat perempuan, Mas. Wajahnya tuh ditutupin sama rambutnya, itu serem banget, Mas. Aku jadi takut. Masa kamu gak percaya sama aku sih, Mas? Emang nggak ada siapa-siapa, sayang. Mau lihat sendiri? Gini deh, kamu hari ini udah ngelewatin banyak hal yang aneh. Kamu kecapean. Nah, kamu istirahat ya. Ada apa, Mbak? Ada yang neror aku lagi. Tiba-tiba ngelempar batu ke kaca butik. Ini pasti ulahnya Hakim. Aku benar-benar harus nemuin dia dan bicara tegas sama dia. Mas Hakim! Kamu ini udah neror aku lagi kan? Kamu jujur deh! Kamu gak ngeliat? Kakiku tuh lagi sakit. Gak mungkin aku teror kamu. Alah, paling cuma alasan doang itu, Mbak. Kakiku beneran sakit, Wen. Aku gak bohong, Wen. Kamu gak ngeliat tuh? Itu ada obat dari rumah sakit, Wen. Itu karena... Serahin handphone sama dulu, cepat. Lu pikir gue takut sama lu berdua? Bentar. Tapi aku curiga. Biasanya di sana tuh nggak ada preman. Tapi aku yakin preman-preman itu emang sengaja dibayar buat nyalakin aku. Kamu pikir kita bakal percaya sama alasan kamu? Udah deh, mending kamu tuh ngaku aja kalau semua pelaku teror itu kamu kan? Saya benar bukan yang neror ini. Buat apa saya bohong? Udahlah Rizka, mendingan kita pulang aja. Percuma juga kita nanya dia. Ben. Sebentar. Aku nggak neror kamu. Justru sekarang aku yang diteror, Ben. Kamu harus ingat, jangan pernah percaya sama siapapun juga. Maksud kamu? Aku yakin, yang neror kamu selama ini itu adalah orang yang terdekat sama kamu. Pokoknya kamu harus hati-hati ya. Makasih ya kamu udah anterin aku pulang. Maaf kamu jadi repot. Enggak kok, aku gak ngerasa direpotin. Aku cuma pengen Mbak itu gak kenapa-napa di jalan. Makanya aku antar sampai rumah. Tapi Mbak, menurut aku yakin banget kalau itu adalah ulahnya Mas Hakim. Benar kata kamu. Bisa aja kan Hakim yang nyuruh orang untuk neror Weni. Aku nggak tahu kenapa tapi perasaan aku bilang kalau apa yang diomongin Mas Hakim itu jujur, Bu, bukan bohong. Kenapa sih kamu bisa seperti itu? Udah jelas-jelas dia itu benci sama kamu. Bu, aku ini udah pernah pacaran lama sama Mas Hakim. Feeling aku bukan dia yang neror aku, Bu. Kalau dia tuh memang jujur, Bu. Ini ada apa sih? Mas, apa kamu ada nyuruh orang buat nyakitin Mas Hakim? Enggak lah, ngapain? Emang kenapa? Jadi tadi siang itu Mbak Weni diserang Mas teror di butik. Dan Mbak Weni itu mengira kalau itu adalah ulahnya Mas Hakim. Tapi Mas Hakim itu gak mau ngaku, Mas. Justru dia malah bilang kalau dia itu semalam habis diserang sama preman. Sampai kaki dia itu sakit dan dia juga sempat ngebela diri kalau dia itu memang bukan dia yang neror Mbak Weni. Jangan percaya. Kalian ngapain percaya kayak gitu? Semua ini akal-akalannya Hakim aja. Ibu aja nggak percaya.
Tapi Weni percaya. Padahal kan udah jelas-jelas hakim itu benci banget sama Weni. Tapi emang bukan dia deh Bu kayaknya yang neror. Kamu kenapa bisa pikir kayak gitu, sayang? Kamu masih cinta sama dia, iya? Masih ada perasaan buat dia? Mas, kamu kok ngomong gitu sih Mas? Aku ini sama sekali udah gak ada perasaan buat Mas Hakim. Aku ini cintanya cuma sama kamu Mas. Ya kalau kamu gak punya perasaan lagi ke dia, ngapain kamu percaya sama dia? Gini deh, kalau kamu emang gak percaya sama aku, buat apa aku ada di rumah ini? Mending kamu pergi aja. Mas, tunggu Mas. Mas, aku mohon kamu jangan kayak gini dong. Kamu tuh salah paham Mas, please. Mas. Aku sakit hati. Mending aku pergi. Mas, bukannya kayak gitu Mas. Mas, aku minta maaf deh kalau kayak gitu Mas. Mas, buka pintunya dong Mas. Kamu jangan kayak gini dong Mas. Mas. Makanya kamu tuh jangan ngebelain hakim lagi tuh. Tuh lihat suami kamu sekarang. Cemburu kan? Iya Mbak, aku lihat juga Mas Ivan kayaknya kecewa banget sama Mbak. Tapi masalahnya feeling aku tuh bukan Mas Hakim penerornya. Kamu tuh kenapa sih masih aja percaya sama hakim? Bahkan orang yang membenci kamu sekalipun. Ibu udah gak ngerti deh harus ngomong apa lagi sama kamu. Apa yang dibilang sama ibu tuh benar Mbak. Jangan sampai rumah tangga Mbak itu berantakan cuma gara-gara ini. Ya udah, sekarang Mbak masuk, Mbak istirahat ya. Aku yakin Mas Ivan cuma kesel-kesel sementara kok. Nanti dia juga pulang. Aku pamit pulang ya Mbak. Hati-hati ya. Kamu ngapain ngajak ketemuan? Dompet kamu tuh jatuh depan rumah. Kamu tuh lain kali hati-hati dong Mas. Untungnya kamu yang nemuin. Kamu tuh sadar gak sih? Isi dalam dompet kamu itu ada apa? Di situ ada foto kamu dan almarhumah kakakku. Kalau sampai istri kamu tahu gimana coba? Kalau kamu itu pernah pacaran sama kakakku. Aku gak kepikiran sampai sana. Makasih ya. Mau tanya deh soal sikap kamu yang tadi siang sosokan cemburu itu acting atau kamu beneran cemburu? Kamu tuh ngomong apa? Nggak usah mikir yang macem-macem. Ya nggak apa-apa, aku cuma mau mastiin aja kalau kamu itu emang nggak jatuh cinta sama Weni. Karena kalau sampai kamu jatuh cinta sama Weni, rencana balas dendam kita itu gagal Mas. Aku gak habis pikir sama Bu Yuli. Bisa-bisanya dia minta aku untuk mendonorkan mata kakakku untuk anaknya. Dia pikir aku gak tahu apa siapa dia. Dia mentang-mentang mereka orang kaya, terus mereka seenaknya sama aku dan almarhumah kakakku. Mereka udah ngebuat kakakku meninggal. Terus sekarang mereka meminta aku untuk mendonorkan matanya kakakku ke dia. Aku mau kamu bantu aku untuk membalas dendamkan ke Weni. Yang salahkan hakim. Yang nyetir mobil itu hakim. Aku udah tahu cerita itu. Aku mau balas dendam ke Weni Mas. Makanya aku sengaja mendonorkan mata kakakku ini agar aku bisa terus-terusan berhubungan sama dia dan aku ada masuk untuk bisa balas dendam kematian kakakku Mas. Aku gak mau Weni mati begitu aja. Aku mau ngeliat dia hidup itu menderita. Tolong jangan sampai jatuh cinta sama dia Mas. Aku gak tahu ini perasaan apa. Tapi perasaan tadi tuh, aku gak suka aja. Ngeliat Weni ngebelain hakim. Itu namanya jatuh cinta Mas. Kok kamu tega sih sama kakakku? Kamu semudah itu ngelupain kakakku? Iya, aku minta maaf. Aku gak tahu juga kenapa perasaan ini muncul. Aku gak bisa kontrol semuanya. Karena ada mata Sita di Weni. Itu kenapa aku jatuh cinta sama Weni. Nggak bisa Mas. Kamu harus bisa buang jauh-jauh perasaan itu. Karena dia yang udah buat kakakku meninggal. Iya, aku tahu. Aku janji akan buang perasaan ini. Aku mau buat hidup Yeni itu benar-benar menderita, hidup segan, mati tenang. Jadi kamu harus bisa ngelakuinnya malam ini Mas. Mas Ivan kemana ya? Udah tengah malam kayak gini kok belum pulang juga sih Mas. Maafin aku ya Mas. Aku janji aku gak akan ngebelain hakim lagi. Maafin aku ya Mas, kamu jangan ninggalin aku lagi. Aku maafin kamu. Tapi tolong jangan buat aku kecewa lagi. Iya, aku janji Mas, kamu itu suami aku. Aku cinta cuma sama kamu, bukan sama hakim. Kamu ini masa depan aku. Hakim itu cuma bagian dari masa lalu aku. Oh ya Mas, kamu mau aku buatin roti gak atau minum? Gak perlu. Aku minta tolong ambilin laptop aja. Aku lanjut kerja. Bentar ya. Aku harus melanjutkan balas dendam dan menyakiti Weni malam ini gak ya? Berhasil gak ya aku bikin Weni celaka? Weni, tolong! Ibu! Aku berhasil. Weni! Ya ampun, Ibu! Ibu gak apa-apa, ya ampun, Ibu terluka gak, Bu? Kaki ibu sakit banget Weni. Tadi ibu abis nganterin barang ke atas. Terus
terus tiba-tiba ada air di lantai, terus ibu kepleset pas mau turun ke bawah. Ibu kita periksain ke rumah sakit ya? Enggak apa-apa. Tapi kenapa harus ada air di lantai? Kasian juga jadi ibu yang kena. Kalau aku tahu ibu naik ke atas, aku nggak bakal lakuin ini. Maafin aku ya, Bu. Aku juga nggak tahu kenapa, Bu. Seenggaknya alhamdulillah ibu nggak apa-apa. Ibu istirahat dulu ya di kamar, kayak aku anterin. Iya. nafsu dunia. Aku nggak pernah merenggut nyawa siapapun. Aku juga nggak tahu kalau mata ini diambil dari mata korban kecelakaan itu. Gimana? Kamu udah berhasil kan buat celakain Winnie? Aku gagal. Aku udah coba, tapi malah salah sasaran. Yang kena malah ibunya. Aku nggak tahu dia ada di situ. Ya nggak apa-apa, bagus dong. Berarti malam ini kamu harus bisa celakai Winnie. Pas dia lagi sendirian, kamu langsung aja hajar. Nggak, kalau aku belum dapet cara yang tepat, aku nggak mau langsung eksekusi. Kayaknya emang harus aku yang lakuin sendiri. Kita nunggu taksi online-nya di sini aja ya. Soalnya mobil aku lagi di servis. Mau lihat dulu di mana ya nih. Sabar ya Bu ya, bentar aku lagi cek mana ya nih taksi online-nya. Astaga ibu, ya ampun Bu. Tunggu sabar ya Bu. Tolong. Mas, Sayang, ibu kenapa? Tadi aku coba bawa ibu ke rumah sakit karena kaki ibu kan masih sakit karena semalam. Dan aku order taksi online. Waktu lagi nunggu taksi itu tiba-tiba ada yang mau coba jamret tasnya ibu. sampai-sampai ibu didorong dan ibu jatuh, Mas. Ini pasti ulah Rizka. Aku harus hentikan semua ini nggak ya? Lama-kelamaan, aku jadi khawatir Weni kenapa-napa. Ini masih untung kena ibunya. Gimana kalau Weni yang celaka? Dok, gimana kondisi ibu saya, Dok? Berdasarkan dari hasil pemeriksaan rongsen, Ibu Yuli mengalami cedera cukup serius di bagian tulang ekornya. Dan sebelumnya juga Bu Yuli pernah mengalami cedera. Jadi dengan berat hati saya harus menyampaikan bahwa Bu Yuli mengalami kelumpuhan. Aku gak terima ini. Aku rasa kejadian ini ada hubungannya sama teror yang selama ini aku alami. Aku masih ingat jaket yang dipakai oleh jambret itu. Dan dari posturnya tubuhnya seperti perempuan. Ya ampun, Ibu Yuli mengalami kelumpuhan gara-gara kejamret. Terus jamretnya gimana? Ketangkap nggak, Mbak? Ya ampun, kasihan banget. Aku janji, abis aku pulang dari kampus, aku bakal ke rumah sakit jenguk ibu ya, Mbak. Aku ambil tos dulu ya, Mbak. Maaf Weni, boleh saya izin pulang? Barusan saudara saya telepon kalau ibu saya masuk rumah sakit. Boleh, nanti biar saya aja yang tutup butiknya. Terima kasih Bu. Ya. Tunggu. Jaket ini? Ini kan jaket yang dipakai orang yang jambret tas ibu aku. Jangan-jangan kamu pelakunya? Kalau emang iya kenapa? Kamu bener-bener tega ya? Jangan-jangan selama ini kamu yang neror aku juga? Aku lakuin semua itu karena aku benci sama kamu. Gara-gara kamu, kakakku meninggal. Sampai sekarang aku nggak bisa terima atas kematian kakakku. Ngelaporin aku ke polisi. Laporin! Karena kamu juga nggak punya bukti atas tuduhan itu. Tunggu! Kamu udah bener-bener tega ya sama aku dan ibu aku. Aku ini nggak ada hubungannya sama kematian kakak kamu. Ya gara-gara kamu dan pacar kamu itu, kakakku sampai celaka dan meninggal kan? Masih untung ya kamu itu nggak aku penjarain. Atau kamu mau aku ngelakuin sama apa yang aku lakuin ke Hakim? Kamu itu nggak pantas hidup tenang. Karena kamu udah menghilangkan nyawa orang, tau nggak? Apa? Jadi selama ini pelakunya itu bukan Hakim? Gak perlu ngerasa bersalah kayak gitu ya. Ini kecelakaan. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang mau kecelakaan terjadi. Ini apa ya? Nggak ada nama pengirimnya sih. Coba kamu buka isinya. Astagfirullahaladzim. Mas, ini maksudnya apa, Mas? Kamu kenal sama Sita almarhumah kakaknya Rizka? Jujur kamu sama aku.
Jangan-jangan kamu selama ini kerja sama Rizka? Aku sama almarhum Sita dulu pacaran. Kamu dengerin ceritaku dulu ya. Aku sempat kerja sama Rizka. Aku nggak terima dengan meninggalnya Sita. Aku berusaha untuk balas dendam ke kamu, tapi semenjak nikah sama kamu, aku nggak tahu gimana perasaan cinta itu timbul. Aku putusin untuk gak kerja sama lagi sama Rizka. Aku kubur dendam aku. Maafin aku, Wen. Kamu selama ini udah bohongin aku, Mas. Kamu benar-benar jahat sama aku. Aku nggak bisa satu rumah lagi sama kamu. Aku mau pisah sama kamu. Aku loh ya, aku yang selama ini udah kirim foto-foto ke kamu. Akhirnya kamu tahu semuanya. Dan aku juga yang udah menyelidiki Ivan selama ini. Kamu ngapain ngajak ketemuan? Dompet kamu tuh jatuh depan rumah. Kamu tuh lain kali hati-hati dong, Mas. Untungnya kamu yang nemuin. Aku pikir tadi ketinggalan di rumah ini dompet. Kamu tuh sadar gak sih? Isi dalam dompet kamu itu ada apa? Di situ ada foto kamu dan almarhumah kakakku. Kalau sampai istri kamu tahu gimana coba? Kalau kamu itu pernah pacaran sama kakakku. Iya lagi. Aku gak kepikiran sampai sana. Aku mau tanya deh sama kamu. Soal sikap kamu yang tadi siang sosokan cemburu itu acting atau? Kamu tuh ngomong apa? Nggak usah mikir yang macem-macem. Ya nggak apa-apa. Aku cuma mau mastiin aja kalau kamu itu emang gak jatuh cinta sama Weni. Karena kalau sampai kamu jatuh cinta sama Weni, rencana balas dendam kita tuh gagal, Mas. Jadi aku minta sama kamu harus terus kuras harta Weni. Setelah itu terserah kamu mau talak dia, mau bunuh dia sekalipun nggak apa-apa. Ikut campur di urusan rumah tangga saya apa? Rumah tangga apa sih, Mas? Rumah tangga kita tuh udah rusak. Aku tetap mau pisah dari kamu. Pergi kamu dari sini. Kalau nggak, aku akan laporin kamu ke polisi. Pergi! Mas, maafin aku ya, Mas. Selama ini aku udah nuduh kamu. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Ibu juga mau minta maaf sama kamu. Ternyata selama ini ibu sudah salah menilai kamu. Kenapa selama ini aku tertuduh? Aku juga udah memaafkan semuanya. Yang terpenting, semuanya sudah terungkap. Kenapa ini terjadi sama hamba ya Allah? Suami yang hamba cintai ternyata menikahi hamba cuma karena dendam. Kalau hamba bisa memilih, lebih baik hamba gak bisa melihat selamanya daripada jadi korban balas dendam. Dan ibu hamba juga terkena imbasnya. Telah ditemukan wanita berusia 20 tahunan di sekitar taman kota tidak sadarkan. Jika ada yang mengenali pada wanita tersebut, mohon segera menghubungi pihak yang berwajib. Berikut gambar pada wanita tersebut. Rizka? Astaga, siapa yang udah nyakitin Rizka ya? Suster, permisi. Gimana kondisi dia, Sus? Saya kenal sama dia. Dia ini hidup sendiri. Saya udah dianggap sebagai kakak dia sendiri. Pasien koma dan belum sadarkan diri. Penyebab pasien koma berdasarkan pemeriksaan ada benturan keras di kepalanya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, nanti dokter yang akan menjelaskan ya. Permisi. Baik, terima kasih ya, Sus. Rizka gak sadarkan diri di taman kota karena kecelakaan atau karena ada yang nyakitin dia ya? Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kondisi Rizka? Rizka masih koma, Bu. Dia belum sadar. Kata perawat, kepalanya Rizka tuh terbentur. Tapi kita nggak tahu apa itu karena kecelakaan atau emang ada orang yang mau nyakitin dia, Bu. Syukurin ya kayak gitu. Dia yang bikin ibu jadi kayak gini. Jahat banget sama ibu. Astagfirullahaladzim, Bu. Udah jangan ngomong kayak gitu. Mendingan kita doain aja Rizka ya, supaya Rizka bisa cepat sadar dan kita bisa cari tahu siapa pelakunya yang mau sakitin dia. Kita masuk aja ya, Bu. Ya. Selamat pagi, Bu. Iya, Pak. Pagi. Kedatangan kami ke sini ingin bertanya sama Ibu Weni, apa benar Ibu kemarin mengunjungi pasien di rumah sakit yang ditemukan tidak sadarkan diri di taman kota itu? Betul, Pak. Nama pasien itu Rizka. Ada apa ya, Pak? Kami mendapat kabar kalau pasien yang bernama Rizka itu ditemukan meninggal dunia di lantai ruangan perawatannya semalam. Dan kami mendapat kabar kalau hubungan Ibu sama korban tidak baik. Jadi kami minta Ibu silakan ikut kami ke kantor untuk memberi keterangan. Karena orang terakhir ketemu sama korban adalah Ibu. Anak saya nggak bersalah, Pak. Anak saya nggak mungkin nyakitin Rizka. Anak saya nggak bersalah, Pak. Bu, udah Bu. Ibu nggak usah khawatir ya. Biar aku yang nanganin semuanya. Mari Bu, silakan ikut kami. Ya udah, aku pamit dulu ya, Bu. Karena orang terakhir yang ketemu sama korban adalah Ibu. Untuk sementara Ibu adalah tersangka meninggalnya korban di rumah sakit. Tunggu dulu, Pak. Saya yakin sekali, Pak. Bukan Weni pelakunya.
Ya walaupun Weni ini memang kesal sama Rizka, tapi Weni nggak mungkin Pak sampai nyalakin Rizka sampai Rizka itu meninggal. Tolong jangan tahan Weni Pak. Saya bisa menjamin Pak, kalaupun memang Weni bersalah, saya siap menerima konsekuensinya Pak. Selain itu memang nggak ada bukti kalau Weni itu pelaku. Weni punya hak untuk membela dirinya Pak. Baiklah, Ibu Weni akan kami bebaskan dengan Bapak sebagai jaminan. Tapi kami minta Ibu Weni tidak keluar kota dulu untuk sementara waktu. Siapa sih yang udah nyelakain kamu, Rizka? Aku harus nemuin barang bukti tentang kematian kamu. Itu semua apa? Hah? Kamu mau aku mati? Iya. Kalau aku yang membuat kamu mati. Mas Ivan? Mohon maaf Pak, ini ada masalah apa ya? Kenapa saya dapat surat panggilan? Bapak kami panggil atas laporan istri Bapak dengan tuduhan sudah mencelakai, membuat saudari Rizka meninggal. Dan istri Bapak juga sudah memberi bukti rekaman kepada kami. Tolong Bapak dengar. Itu semua apa? Hah? Kamu mau aku mati? Iya. Kalau perlu aku yang membuat kamu mati. Mas, aku benar-benar gak habis pikir. Kok kamu bisa sih sakitin Rizka, adik dari orang yang kamu cintain sendiri, Mas? Bahkan kamu sampai kerja sama dia buat balas dendam sama aku. Aku gak ada maksud lakuin semua itu. Apalagi sampai ngebunuh Rizka. Tapi kenapa? Karena ternyata Rizka yang menyebabkan Sita meninggal. Dia ngebuat rem motornya Sita blok. Dia marah karena aku yang jadian sama Sita, bukan dia. Aku baru tahu kalau ternyata selama ini Rizka punya perasaan ke aku. Setelah kamu meninggal, aku masih belum aja berhasil untuk mendapatkan Ivan. Justru malah dia jatuh hati ke Weni. Semua yang aku lakukan itu sia-sia, Kak. Padahal aku udah menyusun semua rencanaku dengan baik. Kecelakaan yang kamu alami itu bukan kecelakaan pada umumnya. Aku sengaja membuat rem motor kamu itu blok. Karena aku harapkan kamu itu meninggal. Dan yes, kamu meninggal, Kak. Tapi Weni menggagalkan semua rencanaku. Bahkan ketika aku mau menyingkirkan Weni dan memanfaatkan Ivan, justru dia malah nolak, Kak. Jadi kamu orangnya. Kamu yang membuat Sita meninggal. Kamu yang harusnya bertanggung jawab, Mas. Bukan hakim ataupun Weni. Kamu pikir kamu bisa lolos? Aku udah rekam semuanya. Ini akan jadi bukti. Aku akan kasih semua ini ke polisi. Mas, tunggu Mas, aku bisa jelasin, Mas. Setelah itu, aku coba lari ke taman. Rizka ngejar aku. Dia berusaha untuk ngapus rekamannya. Setelah itu, aku nggak sengaja dorong dia. Dia jatuh dan akhirnya masuk rumah sakit. Terus malamnya pas di rumah sakit, aku mau kamu taubat. Minta maaf sama almarhumah kakak kamu. Akuin semua perbuatan kamu. Aku nggak mau. Lebih baik kamu pergi deh. Aku nggak akan pergi. Terus kamu mau apa? Kamu mau aku mati? Iya. Kalau perlu aku yang membuat kamu mati. Kamu nggak akan berani, Mas. Nggak akan berani. Siapa bilang aku berani? Kamu pantas mati karena kamu udah ngebuat orang yang aku cintai meninggal. Aku bisa aja ngebuat kamu mati sekarang. Tapi aku gak sama kayak kamu. Kamu sakit. Kamu terus hidup dengan rasa seperti itu udah cukup membuat kamu menderita. Mas! Mas! Tolong percaya sama aku. Aku gak ada niatan buat nyakitin Rizka. Apalagi sampai ngebunuh dia. Tapi kamu tetap salah, Mas. Kamu udah nyembunyiin ini semua. Ya aku tahu. Aku minta maaf karena aku gak tahu akibatnya akan kayak gini. Tolong maafin aku. Aku maafin kamu. Tapi aku tetap mau pisah dari kamu. Aku minta maaf ya. Bawa dia. Pak, tapi Pak. Ya Allah, hamba salah. Karena dendam akhirnya hamba kehilangan segalanya. Maafkan hamba ya Allah. Keputusan pengadilan, kamu sudah keluar. Dan kamu bukan istri Ivan lagi. Dan aku siap nikahin kamu. Mas, walaupun aku udah pisah sama Mas Ivan, aku belum siap untuk menikah lagi. Aku mau urus ibu aku dulu. Nah, kalau seandainya emang kita berjodoh, pasti kita akan dipertemukan lagi. Oke, kalau memang itu keputusan kamu. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini.
segala-galanya. Oh, oh, oh. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini, lupakan segala-galanya. Oh, 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 oh. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Berlabuh dalam kehancuran.